Andrew Carnegie merupakan salah satu orang terkaya di Amerika tanpa memiliki privilege. Ia lahir bukan dari keluarga kaya dan bukan warga asli Amerika. Carnegie lahir dan tumbuh hingga remaja di Skotlandia. Sang ibu bekerja serabutan sebagai pembantu rumah tangga. Sang ayah bekerja sebagai produsen alat tenun manual. Saat itu, industri tenun berkembang pesat hingga membuat usaha ayah Carnegie bangkrut karena tergerus teknologi tenun yang lebih canggih. Tidak adanya penghasilan membuat keluarga Carnegie memutuskan untuk merantau ke Amerika dengan harapan mempunyai kehidupan baru yang lebih baik. Di awal kepindahannya ke Amerika, semua yang dimulai dari nol pasti tidak mudah. Carnegie terpaksa putus sekolah karena harus membantu orang tuanya mencari penghasilan tambahan. Carnegie kecil bekerja sebagai kurir untuk Atlantic and Ohio Telegraph Company di kota Pittsburgh. Melalui pekerjaannya itu, ia menghafalkan nama-nama orang yang mengirim maupun menerima telegram sebagai usaha untuk memperluas koneksi. Saat usia 17 tahun, kemampuan Carnegie semakin terasa di bidang telegraf. Kemampuan yang dimiliki Carnegie menarik perhatian Thomas Scott, seorang manajer regional perusahaan kereta api Pennsylvania. Scott merekrut Carnegie sebagai sekretaris pribadi dan telegrafer pribadinya dengan total gaji $35 per bulan, atau sama dengan $1.000 pada tahun 2019. Saat terjadinya Perang Saudara Amerika, ia keluar dari posisinya dalam perang dengan membayar $850. Selama perang itu, Carnegie mencetuskan sebuah bisnis. 3 bisnis yang kemudian merupakan usaha pertama Carnegie adalah bisnis pertambangan, bisnis pembangunan jembatan, dan bisnis pembuatan rel. Ketiga bisnis tersebut saling berhubungan, menjadikan perusahaannya maju karena dapat menekan biaya. Bisnis yang dijalankan oleh Carnegie berjalan dengan baik, hingga ia pergi ke New York untuk lebih memperluas jaringannya. Di New York, alih-alih langsung dapat mengenal koneksi dari pebisnis besar, ia malah mendapatkan banyak kekecewaan. Menurut Andrew Carnegie, New York adalah tempat para bajingan. Kemudian, ia menuliskan sebuah catatan. Saat ia berusia 35 tahun nanti, yaitu 2 tahun kemudian, ia akan pensiun dan akan membuat dunia lebih baik. Namun, catatan itu tidak terpenuhi. Pada tahun 1856, Henry Bessemer menemukan penemuan baru yang kemudian diberi nama Bessemer Converter. Ia menemukan penghancur baja berbentuk buah pir. Alat itu memungkinkan untuk membuat gedung pencakar langit pertama di dunia. Carnegie dengan insting bisnisnya bergerak dengan cepat membangun pabrik produksi baja pertama di Amerika. Ia mempekerjakan insinyur dan arsitek terbaik dalam negeri untuk mengembangkan bisnisnya. Ia juga selalu update tentang perkembangan teknologi agar bisa melakukan efisiensi dalam operasional bisnis. Sebagai seorang ahli pemasaran, Carnegie memutuskan untuk menamai usahanya J. Edgar Thomson Steelworks. Edgar Thomson merupakan pelanggan pertama Andrew Carnegie. Berharap agar dengan memberikan nama pelanggan sebagai nama bisnisnya, membuat usahanya berkembang pesat. Andrew Carnegie tidak sendiri dalam mengelola bisnisnya. Ia mengajak Henry Clay Frick sebagai dewan eksekutif bisnisnya. Henry Frick terkenal sebagai seorang pebisnis yang kejam dan licik. Dipadukan dengan Carnegie, Frick dapat melakukan hal yang lebih licik untuk menyingkirkan pesaing bisnisnya. Salah satu korban kelicikan Carnegie dan Frick adalah perusahaan baja Duquesne Works. Duquesne berhasil diakuisisi Carnegie dengan harga yang murah karena sebelumnya mengalami kebangkrutan. Carnegie dan Frick menyebarkan isu bahwa hasil baja milik Duquesne tidak memenuhi standar, mengakibatkan pelanggannya pada saat itu kabur karena takut akan resiko yang kemungkinan bisa terjadi di depan. Carnegie membuka pabrik baja di Pennsylvania. Ia menginvestasikan jutaan dolar untuk bisnisnya yang bernama Homestead agar dapat menghasilkan baja lebih banyak dari pabrik miliknya yang lain. Namun, ada satu celah yang dapat menjadi masalah di bisnis Carnegie, yaitu biaya pekerja. Carnegie memotong biaya pekerja, tidak sebanding dengan beban kerja yang ia berikan. Akhirnya, citranya sebagai miliarder baja di Amerika memburuk karena isu pegawai. Ia memerintahkan Henry Frick untuk membersihkan segala permasalahan yang terjadi, sementara Carnegie kabur ke Skotlandia, negara asalnya. Pada tahun 1892, ketegangan antara pekerja dan pemilik pabrik meningkat. Di Amerika, orang kaya saat itu semakin bertambah kaya dalam waktu yang tidak lama. Sedangkan pekerja hanya dijadikan alat untuk memperkaya pemilik pabrik,
tanpa memperhatikan hak-hak yang perlu mereka dapatkan. Carnegie meminta Frick untuk meningkatkan produksi pabrik dan menghasilkan pendapatan yang lebih. Dengan tangan kejam Frick, ia membuat peraturan untuk meningkatkan jam kerja pekerja dan mengurangi jumlah upah. Frick juga mengurung pekerja yang menolak segala kebijakannya. Pada tahun 1898, tingkat kematian pekerja di pabrik mencapai 9%. Frick akhirnya mencari pekerja imigran yang dikenal dengan biayanya yang lebih murah. Masuknya pekerja imigran ini dikawal oleh pasukan Pinkerton berjumlah 300 tentara. Di dalam pabrik Homestead, setelah masuknya pekerja imigran, terjadi pertempuran antara pekerja dan pasukan Pinkerton. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan banyak korban luka. Namun, Gubernur Pennsylvania menambahkan 800 pasukan tambahan untuk membendung protes pekerja. Homestead pun diperbolehkan beroperasi kembali, dan para pekerja kembali bekerja dengan upah yang lebih sedikit dan jam kerja yang bertambah lama. Carnegie lalu dikenal sebagai sosok pebisnis yang munafik. Dalam setiap press release atau pertemuannya, ia akan selalu berkata tentang kesejahteraan karyawan. Namun, berbanding terbalik dengan bagaimana ia memperlakukan karyawannya. Ia juga selalu mengkambing hitamkan Henry Frick atas setiap kejadian yang menimpa karyawan. Ia seolah ingin cuci tangan atas kekacauan yang terjadi di internal pabriknya. Pada tahun 1901, Carnegie merasa lelah dengan rutinitas hidupnya sebagai pebisnis industri baja. Ia ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk istri dan anaknya. Saat itu, ada orang investor industri baja yang baru naik daun, bernama J.P. Morgan. Carnegie lalu berusaha menghubungi Morgan untuk menjual industri baja yang selama ini menghidupinya. Perusahaan baja Carnegie terjual seharga $480 juta, menjadikan Carnegie sebagai orang terkaya di dunia saat itu. Setelah bisnisnya terjual, kehidupan Carnegie sudah melepas sepenuhnya kenangan naik turun dalam berbisnis. Ia memfokuskan diri untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Carnegie, yang notabene-nya adalah anak putus sekolah, menyumbangkan uangnya untuk 2.500 perpustakaan di seluruh dunia. Carnegie juga membangun gedung bernama Carnegie Hall di kota New York pada 1891. Lalu pada tahun 1901 hingga 1919, ia menyumbangkan hartanya kepada Lenox, Massachusetts. Andrew Carnegie meninggal pada tahun 1919. Ia adalah orang kaya yang rumit. Saat mengembangkan bisnis dan menimbun kekayaan, ia melakukan segala cara agar mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun, saat ia keluar dari dunia bisnis, Carnegie seolah ingin menebus dosa yang telah diperbuat selama berbisnis dan memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan dunia. Menghasilkan banyak harta membuat perasaan kita hebat. Namun, memberikan lebih banyak harta kepada yang membutuhkan memiliki manfaat yang jauh lebih baik.